Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Balin Lutista. Ah, jadi untuk study group kali ini saya yang adalah materi ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Dan, dan- kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau slide-nya langsung di ini aja. Ntar saya cek ini aja. Ini ya slide-nya ya teman-teman. Teman-teman kalau mau akses ke slide-nya. Nah, kali ini kita akan uh, bahas tentang state management. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah uh, yang pertama adalah uh, teman-teman bisa memahami apa itu state. Yang kedua adalah mengetahui kenapa state management itu dibutuhkan. Dan yang ketiga mengelola state sederhana di Flutter. Dan yang keempat terakhir adalah uh, mengirim data antar page atau biasanya disebut road. Jadi apa sih itu state? Jadi uh, state itu adalah data yang bisa berubah ya, teman. Jadi untuk semua data yang bisa berubah di aplikasi, fokusnya di aplikasi ya, itu disebut state ya teman. Nah contoh state. Jadi kalau di sini kita bahas tentang counter app aja ya teman. Jadi untuk counter app, nah di counter app kan kita bisa menambahkan mengurangi ya. Ketika kita menambahkan uh, nilai, UI juga pasti akan ikut berubah untuk uh, menampilkan datanya teman-teman. Nah, untuk uh, contoh state di kehidupan nyata itu seperti ini teman. Untuk uh, contoh yang paling sederhana adalah like dan unlike. Jadi kalau ketika kita masuk ke aplikasi contohnya Facebook, ketika kita like, nah dan unlike itu juga termasuk ke state ya teman-teman. Nah, lama-lama kita langsung masuk ke praktis ya teman-teman daripada kita teori ya. Jadi teman-teman sini siapkan dulu ini ya teman-teman. Satu proyek dulu. Nah di sini saya bikinnya sebagai praktis aja. Kalau teman-teman yang mau bikin tinggal ini aja, Control Shift ya. Terus di sini search Flutter aja, Flutter New Project. Jadi untuk sini saya sudah ada project jadi tidak perlu ya. Nah di sini saya bikin uh, folder yang bisa ya, biar biar ini ya teman. Kita fokus di satu aja tuh. Contohnya di sini saya bikinnya homepage aja lah, homepage. Ya. Nah,
Yang pertama-tama kita bikin dulu yang seperti biasa. Nah, karena untuk di Flutter, teman-teman tahu bahwa uh, ada dua state, stateless sama stateful. Nah, untuk stateless itu teman-teman sudah tahu bahwa itu tidak bisa berubah. Jadi untuk uh, contoh atau praktis kali ini kita pakai stateful supaya bisa UI-nya bisa berubah. Jadi stateful ya. Dari sini home. Dari sini kita taruh dulu ke home. Yes. Kita coba run dulu ya teman. Sini kita scroll dulu. Body. Coba kasih teks dulu ya. Hmm. Nah, teman-teman juga bisa langsung ikutin ya, teman-teman. Coba kita di sini run. Nah, untuk kalau biasanya kalau run di emulator kayak ini itu cukup memakan waktu ya. Jadi untuk teman-teman yang ah, di sini kalian juga boleh run di ini ya. Di sini ada di Chrome atau di Edge. Tapi biasanya lebih bagus di ini ya, di emulator biasa biar kita sekalian lihat. Atau enggak teman-teman bisa pakai Chrome nanti bisa inspect terus ke mobile juga bisa sih. Nah, ini udah bisa teman. Nah, untuk step kali ini kita bikin aplikasi sederhana aja, counter app ya. Oh, kita hilangin yang debug dulu. Bug. Nah, untuk eh, di sini kita bikin UI-nya dulu aja ya. Jadi kita maunya UI-nya gini. Ah, untuk counter state-nya tuh di tengah dan untuk menambahkan di kanan, terus yang mengurangi di kiri ya. Nah, kita di sini bikin kolom dulu aja, row aja sih, row. Biar nah, di sini children ya. Nah, untuk ini yang pertama kita bikin icon button dulu, icon button. Kita siapin dulu UI-nya. Ini kosongin dulu aja. Di sini icon, icons. Ini kalau nggak salah apa ya? Substrak ada, substrak ada. Berarti remove kalau nggak salah. Remove. Terus ini kita bikin satu lagi yaitu state ya. Jadi state itu teksnya aja. Ntar ini ah di luar teks sini.
Jadi kita bikin satu ini dulu aja ya. Untuk bikinnya kita bikin ini dulu lah, integer account count, terus ini kita inisialisasi dengan nol, terus di sini kita uh, interpolation count, terus di sini combat lagi untuk menambahkan hmm, icon icons dot add ya. Oh, kita rebuild dulu. Oh, lupa ya teman. Jadi sini kita pakai safety save area untuk biar dia tuh save area. Nah, tapi dia tuh masih ionnya masih di atas ya. Jadi di sini kita pakai main axis element center ya. Center. Nah, di center udah benar. Terus eh terus di sini juga cross axis. Terus di sini. Bentar, bentar. Hmm, di sini. Nah, untuk di sini, bentar ya, kita kasih jarak dulu ya. Terus ini kita centerin dulu center. Nah, untuk ini kita jadi misalnya jarak saya pakai ini ya, size box. Nah, ini kan row ya, jadi kita pakai width-nya 5 aja. Bagaimana? Berarti 10 aja. Nah, benar-benar. Nah, sini baru kita pakai ini ya, state. Nah, untuk state di Flutter sendiri, yang defaultnya itu biasanya pakai set state ya. Nah, untuk di sini kita pakai set state dulu. Nanti kalau ada waktu kita switch ke gettex ya. Jadi untuk di sini contohnya kita mau ketika kita klik ini tanda plus ini. Nah, ini state-nya berubah uh, menambah. Jadi contoh di sini kita mau pakai berarti kita void aja. Kita bikin satu fungsi dulu, fungsi. Di sini bisa bilang increment ya, increment, increment. Nah, untuk uh, sini kita pakai set state untuk uh, bisa bikin UI-nya itu berubah set state. Jadi set state. Nah ini. Nah di dalam sini baru kita bisa menambahkan ini ya, increment in account counternya. Jadi count. Ini kita cobain dulu ya. Sini. Harapin dulu. Bentar. Nah untuk sini berarti kita langsung panggil aja fungsi ini ya.
Jadi increment. Nah, kita cobain dulu. Kalau udah bisa. Nah, udah bisa ya teman-teman. Tapi sini kurang belum bisa ya. Soalnya kita belum bikin ini eh, fungsi untuk mengurangi. Nah, nah, sini kita copy aja decrement. Di sini kita kurangi aja. Berarti di sini udah bisa kurang harusnya. Oh, kita belum panggil itu. Jadi di mana di sini? Taruh dulu. Oh, ini salah. Ini berarti ini harusnya. Nah, di sini kita panggil fungsi decrement-nya. Nah, harusnya udah bisa ya, teman. Nah, udah bisa kan? Nah, tapi di sini kita ada data, nah ini dulu ya. Eh, namain dulu size-nya. Style, text style, font size, 20 kan? Hmm, 20 ya. Berarti ini juga ada size, terus ini ada kan? Terus 20, ini juga size 20 deh. Ini kan size 20. Coba kita, nah, ini kan udah work semua ya, udah bisa kerja ya. Nah, tapi dia itu masih, nah kita maunya itu dia nggak, ya ketika kita mengurangi, dia nggak bisa negatif. Nih, biar untuk teman-teman nih, gimana caranya nih, biar dia itu biar nggak bisa negatif. Gimana caranya itu, teman? Caranya biar ketika kita kurangi, dia itu sampai nol doang, nggak bisa kayak negatif satu, negatif dua gitu. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Atau enggak, di chat aja. Nggak bisa. Hmm, bisa nggak teman-teman? Bisa nggak sih, teman-teman? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini kenapa bisa kurang sampai negatif nih? Intinya itu di sini, teman-teman. Kis-kisnya. Jadi, contohnya kita mau nggak mau nih, ini sampai negatif ya. Nah, tinggal kita bikin satu kondisional di sini. If uh, kondisinya itu countnya itu nggak harus uh, harus lebih besar dari nol, baru bisa dikurangin. Cara. Nah,
Nah, di sini kalau contohnya kita dulu ya, kita refresh dulu ya. Kita refresh, kita bisa namakan nih. Tapi ini kita nggak bisa kurangi lagi. Nah, itu dia. Itu untuk state untuk kantor app ya. Sini kita cuma ada satu state, itu count. Nah, next kita di sini uh, uh, nah, jadi mm, untuk kenapa kita ini ya, kita perlu state management. Jadi kalau kita, tanpa state management, UI itu tidak bisa berubah, teman. Dan data juga uh, tidak sinkron. Dan untuk kode, ketika kita udah di production, kita wajib untuk ngetes codingan kita ya. Nah, itu sulit banget, teman. Dan juga biasanya banyak bug gitu. Ini cara pakai set state. Nah, untuk sini kita coba lagi nih ya. Ah, bentar. Ini kita sudah praktis ya. Jadi untuk ah, ah, state manajemennya, state manajemen defaultnya untuk Flutter itu kan set state ya. Tapi ketika aplikasinya udah mulai ke production atau kita mau deploy ke Play Store nih. Nah, itu ah, pastinya UI-nya juga udah mulai uh, lumayan kompleks. Jadi tidak cocok kalau kita pakai set state. Nah, contohnya di sini kayak kalimat set state itu cocok untuk UI kecil doang. Yang kedua adalah sulit dipakai di banyak halaman. Yang ketiga kode cepat menjadi berantakan. Jadi kali ini kita juga masuk ke ini ya, navigasi antar page. Di sini contohnya kita bikin dulu page kedua lah. Second screen. Nah, di sini kita bikin satu state list. State list dulu aja deh. Nah, state list dulu. Ini second screen-nya. Well, jadi di navigasi center page itu ketika contohnya gini, uh, di aplikasi yang paling simpel lah. Contoh ketika kita masuk ke aplikasi. Nah, yang pertama-pertama itu biasanya ada onboarding atau mungkin login. Nah, contohnya login aja. Nah, uh, ketika login, ketika login di uh, kita akan ke homepage ya teman-teman. Nah, itu kita butuh yang mana sih? Nah, karena di sini kita butuh yang namanya navigator antar page. Nah, berpindah dari page A ke B, dan lain-lain. Nah, ini contoh yang paling sederhana untuk yang biasanya dipakai uh, di Flutter adalah navigator.push. Nah, di sini kita mulai dulu bikin second screen dulu ya. Second screen to di sini kita bikin body dulu. Terus sini kita teks saja lah. Terus second screen.
ini sebentar dulu. Nah, nah gimana caranya sih kita mau pakai ini? Contohnya di sini kita mau pakai pakai apa ya Bos ya? Ini kita ganti ke ini dulu, ganti ke container dulu deh, kolom dulu, kolom dulu biar kolom. Terus ini Minaksis, Minaksis sebentar. Nah, untuk di sini ini kan yang counter ya, counter, counter. Di bawah sini kita mau ada navigation nih, berarti navigation. Sini berarti kita mau uh, text button aja, text button. Jadi kita ini dulu, kosongin dulu. Ini ada teks. Jadi next lah, next. Kita tutup next saja. Nah, jadi di sini kita maunya ini. Ketika kita klik next, dia akan ke page ini ya, page second screen ya. Jadi uh, ketika kita ada kita eh, di homepage. Nah, mulai itu dari sini ya teman. Jadi kita ini kan namanya on press ya. Jadi artinya ketika kita press ini, dia akan kayak next page. Sini buatnya kita bikin navigator, 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 eh, dot. Di sini ada banyak kan teman. Jadi contohnya di sini ada em, ini ada tapi yang paling umum biasanya push ya. Push di sini pop juga ada, pop until push name, push name juga ada. Jadi tapi kali ini kita pakai push aja ya teman. Push. Jadi untuk uh, paste screen di Flutter itu biasanya seperti stack ya. Jadi kalau kita pakai push ya, kalau kita pakai push berarti artinya kita page-nya tuh seperti tumpukan. Jadi ketika kita ke next page. Nah, next page-nya itu akan tumpuk di page. Contohnya di sini ya, kita di home page nih. Nah, jadi kita mau ke second page, second part ini second page ya. Gitu. Nah, ketika kita mau ke, bentar. Oh, ketika kita mau ke second page. Nah, second page-nya itu akan ah, tumpuk ke home page. Jadi dia itu ke di atasnya itu. Kalau teman-teman udah paham konsep konsep stack. Nah, itu untuk kalau kita pakai push. Nah, dia itu seperti stack ya, teman-teman. Jadi di sini kita pakai material page. Kalau saya material page builder. Nah, di sini kita eh, untuk konteksnya kita nolin aja. Terus kita ke di sini nama page ya. Nama page berarti second page. Nah, itu teman-teman. Di sini kita contohnya di sini kita ini ya. Di sini kan udah jadi nih. Kalau kita klik next, dia akan kayak
page second page ya. Bentar. Eh, ini negatif second page. Bentar. Kita rebuild dulu teman-teman. Hmm. Hmm. Home page. Bentar, kebetulan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tanyain aja teman-teman. Hmm, ya. Ini materi navigator.push second page. Ini artinya ini bisa. Ini bisa. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi ketika kita klik next, ya kan ke second screen. Tapi untuk di sini kan kita ada berapa ya yang sering kita pakai. Nah, untuk navigator.push itu kita bisa balik ya. Contohnya di sini. Tadi kan kita pakai navigator.push ya. Berarti di sini kita bisa kayak gini nih, teman. Bentar. Nah, kita balik lagi nih. Tapi kalau kita pakai contohnya di sini uh, push and replacement atau push and remove until dia itu uh, dia bisa balik lagi ya teman. Jadi biasanya kalau untuk routing biasa ke navigator biasa untuk contohnya kita mau page A ke page B biasa itu kita bisa pakai push. Tapi contohnya ini di kasus seperti kita mau uh, ketika login, contohnya kita udah login nih, udah login dan masuk ke homepage. Nah, kita kan maunya si user ini nggak bisa balik ke login ya. Kalau mau balik ke login, berarti harus logout dulu. Nah, makanya di sini ada yang lain seperti push and replacement dan push and remove until. Nah, contoh di sini kita coba ganti ke ini ya, pakai push and remove until. Push and remove until di sini juga butuh yang namanya apa sih? Nah, ini. Jadi ini false saja. Nah, di sini ketika kita ke second screen, second page, ya, second page, dia tuh nggak bisa balik gimana? Nah, langsung balik ke ini ya, langsung aplikasinya tuh langsung close it sekali lagi teman. Sekali lagi deh. Hmm, Jadi ini terus apa lagi? Nah, kita sekali lagi ya. Contohnya di sini kita nih udah tambah yang lain. Kita next nih, next ke ini kita nggak bisa balik ke teman. Ini masih pakai ini masih start kita start dulu ya.
Bisa teman-teman. Jadi kalau untuk biasanya untuk push until remove ya. Push and remove until itu biasanya dipakai di login atau eh, case di mana ketika kita sudah ke next page kita, kita mau si user ini tidak bisa balik ke page sebelumnya. Nah, itu teman-teman, jadi next kita akan ke mengirim data antar page. Nah, di sini eh terkadang kalau kita uh, contohnya kita di homepage nih, tapi data itu ada di homepage dan tidak bisa dapat di second page nih. Nah, itu gimana caranya nih? Kita bisa. Nah, itu kita pakai ini namanya. Contohnya gini. Kita ke navigator ke uh, second screen, kita juga uh, masukin argumen ya, argumen contohnya di sini nama ya. Ini kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini kita ganti ini ke bus ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, contohnya di sini nah, di sini kita contohnya kita ada ini nih. Nah, kita ada string inilah, string nama kita deh, string nama. Di sini kita langsung ini aja, langsung inisialisasi dengan tadi Budi ya, Budi. Berarti di sini kita udah ada nama string Budi ini. Ketika kita mau ke second page, kita langsung uh, bawa ke uh, second page ya. Jadi kita harus di sini kita bisa buat satu field di second page ya. Kita bikin satu page yang namanya string nama. Nah, di sini kita uh, masuk ke konstruktor ya. Jadi require this dot nama. Nah, uh, namanya sah. Kita pakai aja. Oke, terus di sini kita contohnya kita mau tampilin di sini. Nah, yes. Tapi ketika kita root di sini kan kita udah bikin satu konstruktor bahwa nama ini require ya. Jadi setiap ada page yang memanggil ini, uh, setiap ada page yang mau ke sini, dia itu perlu ini, perlu nama ya. Dan di sini berarti di sini kalau contohnya untuk teman-teman yang pakai Windows, coba kontrol pas. Nah, dia itu langsung dapat nama di sini ya. Jadi kita isi dengan nama yang tadi kita udah define di sini ya. Ntar, define di ini ya teman-teman. Jadi kita masukin ke sini nama. Kita beranin aja lah biar teman-teman coba. Ini nama namanya aja lah, namanya aja. Ini aja biar bisa aja. Nah, nah, di sini udah bisa pakai ya teman-teman.
Ini udah bisa ya. Coba kita eh, coba kita ini ya. Mari rerun dulu ya. Running ulang dulu. Contoh di sini kita ini kan next. Nah, ini masih ini ya. Jadi di Flutter itu biasanya sering kayak gini ya. Contohnya kita udah rerun, dia masih ini masih belum tampilin contohnya my name is ya. Nah ini baru benar ya. Ini kalau kita mau ini ya uh, mengirim data antar page ini. Terus ini kita juga uh, nah di sini uh, contoh kenapa butuh state management library. Jadi masalah kalau makin besar ya atau sudah kayak run production, biasanya untuk parameternya lumayan banyak ya. Dan salah satunya di sini sulit dibagi juga. Contoh state management di Flutter itu adalah ini ya. Nah, yang paling basic itu set state-nya. Terus yang kita provided, return put, getX, log. Jadi eh, untuk set state itu ya itu defaultnya Flutter ya. Jadi kalau nanti kalau ada setelah ini kalau ada waktu kita bisa tes GTX ya. Nah, untuk sekarang kita langsung ke ini. Coba kalau aplikasinya uh, lumayan nggak? Ini dah. Kita nambahin dulu homepage. Homepage di sini contohnya kita mau bikin apa yang bagus? Ini deh, student list. Contohnya student list di sini kita mau bikin student listnya. Kita bikin satu ini dulu. Ayo, ini kita bisa dulu deh. Nah, bisa bikin satu folder dulu. Hmm. Oh, pindah dulu deh set. Ini untuk set state, set state. Jadi ini pindah ke sini. Nah, di sini kalau yang kita komen dulu ya. Komen dulu. Ini semua kita komen dulu ya. Sekarang kita mau bikin satu app di mana ketika kita uh, klik kita awal kita ada homepage. Nah, di homepage ini kita ada floating action button. Ketika kita klik floating action button, kita masuk ke text field. Text fieldnya kita apa ya nama sama ini aja deh kelas deh. Di sini ini oke ini juga nanti deh. Hmm. Nah di sini kita bikin satu box ini floating action button dulu. Float. Terus ini masih running. Floating action button. Action button dan nanti di sini kita kosongin dulu aja. Nah di sini kita ada apa ya? Child-childnya kita isi ini aja. Ah, ini dulu deh. Ini. Misalnya kita icon deh, icon paste saja. Icon
icons dot class classnya itu add ya, ya add. Di sini ada nih, tar dulu deh. Oh, kita restart dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung ini aja. Boleh open mic atau di chat aja. Nah, ini kita sudah ada ini ya, voting action button ya. Nah, di sini saya maunya ketika kita klik voting action button, dia akan open uh, atau show dialog gitu lah. Di sini kita show dialog deh, show dialog. Nah, dialog. Terus di sini kita ada namanya apa yang bagus ya? Ini ada apa aja? Ya? Oh, ini aja. Terus di sini return deh. Returnnya alert dialog, alert dialog, dialog. Contohnya coba kita klik. Oh, udah bisa. Ya. Oh ini. Oh kita klik nih, belum bisa ya. Hmm, di sini ada konten ya, ada konten kita judul kontennya. Kontennya itu kita bisa ini butuh apa aja nih? Itu widget ya, widget berarti kita langsung kolom aja, kolom, kolom di sini children, terus children, terus kita ada text field ya, text field, ya, text field ya. Text fieldnya di sini ada apa text field? Nya contoh di sini ada ini enggak? Oh, decoration terus ada input decoration ya. Udah level kita ada kah? Level. Oh, ini. Nah, level di sini kita kasih name aja. Contoh kita klik upload option. Nah, ini lo bisa teman-teman. Data nama terus tapi di sini kita ada contoh di sini ada nggak sih? Hmm, oh ini coba di sini. Nah, ini kita ini dulu ya. Min. Ini kayak min dulu biar dia tuh sesuai ini aja ya. Nah, ini udah. Nah, di sini kita juga butuh ini ya, nama, terus ada kelas. Di sini kelas ya, ini kelas. Jadi di sini kelas dulu, kelas, terus tunggu kita tutup dulu, baru bisa. Nah, ini ada dua, tapi kita nggak ada title. Di sini harusnya ada title kan? Title ada. Berarti di sini data student deh, data mahasiswa, siswa. Ini masih UI aja ya, belum state ya. Contoh di sini kita tutup. Atau kita nah ini udah benar. Tapi kita kayak center dulu, buat dia center. Nah benar. Ketik. Nah terus di sini kita ini kan konten ya, berarti di sini ada yang namanya action. Nah action di sini itu kita ada actionnya ada dua nih. Satunya back, satunya submit ya. Ini contoh di sini kita bikin satu teks dulu aja. Teks button, teks button ya, teks button biar kita nanti bisa balik lagi ya. Sini kita kosongin dulu logiknya. Nanti baru kita di sini teks teks ini back deh back.
Di sini ada submit. Contoh di sini kita udah coba kita buka lagi. Nah, sini sudah ada. Contoh di sini sudah ada. Nah, di sini kan kita ada fieldnya ada dua nih, ada nama sama kelas. Ini juga belum work, submit juga belum ini ya, fungsional ya. Nah, di sini baru kita bikin ini ya. Eh, nah, di sini kita bikin satu oh ini aja. Bikin kalau teman-teman yang ini ketika kita contohnya ada satu list terus dia itu nge-hold banyak data. Nah, ini kita pakai namanya biasanya dipanggil model ya. Contohnya di sini uh, student model deh, student model dot dart. Terus kelas student. Nah, di sini uh, kita butuhkan ada tadi ada nama soalnya final. Terus di sini string string nama sama kelas ya, kelas. Terus kita bikin satu konstruktor biar dia itu eh, ya, selalu diisi ketika panggil ya. Sini require aja semuanya. This dot nama require this dot class. Jadi ketika kita bikin satu ini aja, biar ketika kita di sini kita bikin list itu gampang ya. Contohnya kita di sini bikin satu list ya, list. Nah kita tinggal masukin aja ini student model, terus namanya student aja, students. Ini listnya kosong aja. Ini listnya kosong ya teman. Jadi kita tahu bahwa kita udah punya uh, kita punya namanya ada nama kelas sama uh, nama sama kelas ya. Tapi kita belum ada controller untuk nge-hold atau dia tuh memegang value-nya si nama sama kelas nih. Jadi kita bikin untuk controller nih, controller dulu, controller. Di sini di atas kita bikin dulu satu text field deh, text field, text field, field text editing controller. Di sini nama-nama biasanya saya namain nama controller berarti nama C aja. Terus text editing controller. Di sini jadi kelas kelas controller aja. Nah, di sini kita nama nama controller. Terus di sini juga ada controller untuk kelas berarti kelas controller. Nah, kita kan udah ada hmm, controller yang megang si value-nya si nama sama kelas kan. Tapi ketika kita mau contohnya kita di sini kita sudah isi nih, isi nama terus kelas. Tapi ketika kita submit, dia itu uh, yang kita mau dia itu menambahkan ini ya value yang ada nama sama ini kayak student nih, student list nih. Jadi berarti kita bikin satu fungsi aja, void add student. Nah, di sini kita sekarang sudah ada
nama sama ini ya. Berarti kita di sini kita pertama-tama kita pakai set state untuk biar dia tuh ada ya, dia tuh ya, UI-nya tuh bisa berubah. Jadi di sini ada student terus students uh, dot add. Nah, add nah, ketika ditambahkan di sini dia tuh butuh value yang dari student model, student model. Tapi kita belum ada student model kan ya, teman. Jadi di sini kita bikin satu student model dulu. Student dan model student aja. Student terus sini kita isi dari student. Nah, ini kita isi ya. Isi dengan di sini kan kita sudah ada nama controller sama ini. Berarti kita nama controller aja. Ini kita nama kelas controller. Ini kenapa nih? Oh, ini kan masih text editing controller ya. Berarti kita ubah kayak ini dulu, teks dulu. Teks terus nah, baru kita masukin student ke sini. Nah, gitu teman-teman. Contoh di sini Vino IF 47 ente ya. Oh, kita belum ini ya. Kita add belum bisa karena kita belum panggil ini fungsinya. Sorry. Nah, di sini submit ketika submit kita mau panggil ini ya. Panggil fungsi yang atas add student. Add student ini. Nah, nah ini dulu ya. Coba kita submit. Nah, bentar ya. Nah, kalau ini contohnya kalau kita eh, ketika sudah tambahin ini kita maunya ada dia tuh balik ke ini ya untuk dialognya itu dihilangin ya. Berarti navigator dot off terus di sini kita pop aja. Contohnya di sini, contoh di sini kita sudah tambahin nih Babino. Nah, dia tuh sudah tambahin ya. Sebenarnya sudah tambahin tapi belum ada. Berarti kita bikin satu list dulu deh, list expanded ya, expanded. Di sini kita list view deh, uh, list builder, list view aja, list builder biar ini kita ada terus kita ada namanya ini kita ada nah kita langsung pakai ini aja teman-teman. Sebenarnya ini dulu deh biar kelihatan. Di sini kita bikin pertama itu kita ini dulu ya teman-teman. Jadi kita kan udah ada indeks ya berarti kita bikin satu final terus di sini eh kita student dulu ya ambil satu student setiap student ya students terus di sini students indeks kita ambil satu-satu indeks. Nah, di sini kan baru kita turun lagi ya, list style deh list style di sini list style apa ya
ada child, ada child. Berarti ada ini enggak? Hmm. Oh ini ada, kita bikin title. Titlenya itu nama aja ya. Nama, bukan. Di sini kan kita udah ada nih. eh, udah ada student. Student berarti student dot nama. Harusnya ini kan. Oh, dia itu butuhnya widget ya. Berarti ini kita masukin ke teks. Ini baru benar. Terus subtitle kita masuk ke teks. Terus di sini student dot class. Nah, ini benar. Nah, di sini kita belum masukin length-nya. Kan bilang ke length ya. Berarti kita belum masukin ke length-nya teman. Bentar. Item count berarti students dan length. Nah, harusnya udah benar teman-teman. Nah, ini teman-teman. Tapi kita juga belum. Contoh kita di sini coba ini lagi. Oh, ini di sini tes saja. Sudah bisa. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Ini contoh untuk menambahkan. Tapi kenapa ini masih ada teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini ketika kita sudah submit, contohnya gini, tes 2 nih, terus submit nih, submit. Tapi ketika kita klik flatten action button, datanya masih ada. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab. Jadi, jadi kalau di sini, di mana? Nah, dalam sini. Ketika kita sudah menambahkan, kita belum clear nih, clear nama fill-fillnya di sini kan. Jadi kita bikin ini nama dot terus clear dulu. Ini juga kelas juga kelas. Dan di sini aku tambahin 3 nih. Ketika aku buka lagi udah nggak ada harusnya. Nah ya kan. Nah ini di sini juga backnya belum ada ya. Back belum bisa ya. Jadi kita di sini, nah di sini kita tinggal navigator. Kita ambil ini aja. Nah di sini aja. Back. Nah ini udah bisa tuh. Nah, ini dulu ya. Kalau mungkin ini terlalu kompleks ya karena teman kalau ada yang pertanyaan langsung ini aja. Boleh open mic atau chat aja. Bebas. Tapi di sini coba kita style dulu yang ini ya, list view-nya. Karena list view-nya masih banget ya. Ini ada ini nggak sih? Em, saya coba save deh. Save di sini tuh ada apa aja nih? Nah ini boleh deh. Site, site, board site. Hmm, ada colornya itu gray aja. Colors
Gray aja. Gray. Ini. Nah, tapi di atas sini kita juga masih ada. Ini kita ini pakai padding deh, padding, padding, padding. Bisa nggak? Terus kita juga ambil di sini kita ambil padding, boleh nggak padding, padding, padding. Nah, ini kan. Tapi di sini juga kita harus nambahin ini ya teman-teman. Ah, kita tambahin ini aja. Ini kan ada app bar nih, app bar. Terus kita title-nya, title nah teks saja tambahin. Data student. Nah ini kita ketinggalan dulu, ketinggalan dulu. Nah, teman-teman. Tapi oke teman-teman, sampai sini dulu. Ada yang pertanyaan guys? Ini kita tambahin lagi dulu nih deh. For that's all. One, coba 20. 12. Contoh di sini kita tambahin lagi. Budi deh. 7. Nah, ini ada ya. Jadi kalau kita mau pakai state untuk list ya. Nah, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, kita bahas tugas dulu ya. Ini tugasnya teman-teman. Jadi di sini untuk tugasnya hampir mirip dengan yang saat ini ya. Ah, karena waktu, jadi kita nggak bisa lanjut ke GTX. Nah, teman-teman bisa pakai set state untuk tugas kali ini. Kalau teman-teman bisa mau belajar sendiri, boleh untuk GTX-nya. Ini tugasnya teman-teman. Jadi untuk link submitnya nanti dikirim ke grup. Jadi aku nunggu sampai ini ya, sampai jam 4 pas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ah, kita boleh ke ini ya, ke main room. Tapi kita lanjut dulu dengan edit ini sebaik mungkin dulu. Ini stylenya jadi style jadi font font weight font weightnya itu oke. Terus kita restart dulu biar menjadi nol lagi. Itu nah. Jadi untuk setiap perubahan wajib pakai estetika. Nah, kalau perubahan itu untuk perubahan UI ya. Nah, itu udah pasti pakai set state. Kalau ini ya, kalau kita ngomongin tentang set state ya, untuk defaultnya itu
udah pasti pakai state. Tapi kalau um, pakai ini juga bisa. Contohnya di sini kan kita tadi sudah bahas bahwa di sini kita hmm, ada beberapa metode lainnya. Contohnya di sini provider atau refer to getX. Nah, untuk getX sendiri kita biasanya eh, pakai ini ya namanya OPS ya. Jadi dia itu kayak observable gitu. Nah, nah, karena saya sudah bikin contoh, cuma ntar di sini nah, aku bikin deh folder deh getX. Ntar aku coba lihat dulu waktu cukup menit. Hmm, nah, saya langsung mungkin ya. Dan di sini contohnya kita bikin satu ini deh home screen screen dot di sini ya stateless. Kalau contohnya di sini kalau kita udah pakai uh, get, nah install dulu ya get. Nah, di sini paket namanya get. Nah, coba bentar, update get. Nah kalau kita udah pakai get ini, itu kita nggak perlu pakai set state teman. Contohnya di sini ada ini ya. Contoh guys, contoh. Nah ini contohnya ini. Kalau contohnya kita tadi kan uh, kita pakai set state untuk menambahkan ini ya. Nah di sini kita nggak perlu nih. Contohnya kita udah ada. Yang penting kita tambahin ketika kita mendeklarasikan si count ini, kita pakai OBS. Dia itu OBS itu sebenarnya artinya observable. Jadi dia itu yang ngelihat count ini. Apakah count ini ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan, langsung kasih tahu UI-nya itu. Jadi langsung di rebuild gitu. Jadi yang tadi kan kita pakai ah, kalau contohnya ini void contohnya di metode ini kita pakai set state. Di dalamnya kita pakai set state. Tapi kalau kita udah pakai getX ini, kita nggak perlu. Jadi kita langsung tinggal count plus plus saja. Nah, kalau contohnya di sini, nah ini dipisah ya, controller sama ah, home page-nya itu dipisah. Nanti kita kalau mau pakai controllernya ini, kita bisa langsung pakai yang contohnya gini. Ini namanya injection ya, kalau dalam mobile inject. Jadi ketika kita udah inject ini, kita bisa pakai controller. Contohnya di sini uh, ini deklarasinya sebagai C. Jadi c.count, c.count. Nah, tapi uh, setiap uh, widget yang pakai state tersebut, kita harus bungkus dengan OBX. Gitu teman-teman. Masih ada pertanyaan lain? Oke. Nunggu sampai 5 menit lagi deh. Ini kalau waktunya cukup saya mesti 15 lagi. Nggak bisa sih. Coba kasih cepat-cepat deh. Cepat di sini. Ini aja. Ini berarti. Oh, bisa-bisa deh artinya. Contoh di sini kita.
simpan di sini. Tapi kita harusnya itu enggak ini. Bentar, kita input. Hmm, let's class. Hmm, screen di sini. Saya taruhkan. Saya bikin satu controller home, controller sini pas home controller. Ini dulu install dulu ya. Sini berarti get di sini get extend ya. Ntar pakainya gini teman-teman. Di sini tinggal extend terus ini. Ya. Ini kita ubah ini ya. Ubah yang screen kita yang ini kayak pakai jadi pakai GTX. Hmm, di sini kita ada ah, jadi kita kontrolnya di kita di sini semua aja. Jadi ini hmm, kita pakai sini aja ini. Terus ini kita pakai drill dart. Oke. Hmm, Final terus to done. Di sini tuh kalau mau untuk list biasanya gini user modal, user tadi student modal ya, student modal. Nah, terus di sini dot OBS gitu teman-teman. OBS gini kan. Jadi ini tinggal kita kan controller, controller, controller. Oh, kita belum ini ya, belum put. Nah, hmm, controllernya put di sini dulu. Nah, home controller di sini get. Semua bisa controller. Hmm, bisa. Ini kita controller, ini controller. Terus ini kita kalau kita udah pakai GTX di sini kita nggak perlu pakai ini ya. Kita tinggal pakai namanya get dot back, ini back nih tepatnya aja. Ini juga kita bikin fungsi baru. Fungsi baru di sini kita bisa bikin void void di sini terus kita bisa void add instruction. Nah, di sini juga kita bisa ini ya. Tadi kan kita pakai set state untuk menambahkan ya. Di sini kita nggak perlu, tinggal student aja. Student dot add eh, yang tadi di sini kita bikin ini. Nah, ini. Ada. Nah, ini kita bikin ya.
Terus di sini kalau kita akses ini kan kita pakai controller, jadi controller. Nah, terus di sini juga controller. Coba kita, tapi di sini juga kita ubah ke get ya, get material itu. Nah, di sini home, home screen. Sebentar kan? Ini namanya apa tuh? Home screen. Kok nggak bisa? Kok ini? Berarti di sini, nah ini karena udah bisa nih. Contoh di sini coba kita tes. Ah, tes. Oh, ini kita belum panggil ya. Sorry, lupa. Harusnya di sini kita panggil dot controller. Nah, ini coba. Hmm, seperti ya. Jadi ini masalahnya di get material di sini ya. Oh, ini masih harusnya pakai get ya. Coba restart dulu. Nah, ini udah bisa tuh. Nah. Jadi kalau nggak pakai ya ini untuk pakai set state ini. Ntar ini. Nah, ini untuk pakai ini ya. Ini kalau pakai bedanya ini ya. Dia kalau udah pakai OBS ini dia nggak perlu set state. Gitu teman-teman. Coba di sini kita cobain cat lagi. Hmm, ya, 47. Hmm, nah, hmm. Hmm. Ya, jadi gitu teman-teman kalau kita pakai. Tapi kalau di sini pakai untuk pakai contohnya pakai kalau pakai integer tinggal di sini nol aja ya. Nol. Nol terus OBS gitu atau kalau boolean false terus ini atau string tinggal ini nolnya aja. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan, udah bisa back ke ini ya, main room ya. Kasih teman-teman.